Saking populernya, Mayang tuh bisa nge-charge 5 juta per jam untuk jasanya dia. Ada hal ganjil di ruangan itu. Dan dia juga notice kalau ada bercak-bercak darah. Dan melihat apa yang ada di dalam panci itu ternyata bukan sup babi, melainkan di tanggal 4 Oktober 2014, Brad, tukang listrik yang berasal dari Australia, mendapat panggilan kerjaan. G'day, is this a 24-hour electrician? Yeah, I've got a bit of a problem. I was cooking on my stove. It's an electric stove, and the stock pot boiled over, dripped down, and got into the oven, and basically made this big bang, and then all my power turned off. Does it sound like something you'd be able to fix today? Yeah, it should be, yeah. Buat Brad, udah biasa dia ambil kerjaan panggilan emergency, apalagi masalah konslet listrik kayak gini. Gak lama, Brad sampai di lokasi apartemen bernama Double One Tree Apartment, yang letaknya di daerah elit, deket banget sama pantai, yang bernama Tenerife, Brisbane, Queensland. Bayangin apartemen-apartemen yang ada di Ancol deh. Nah, kira-kira itu mirip kayak gitu. Klien yang tadi menelpon bernama Marcus, yang tinggal di salah satu unit di apartemen tersebut. Brad langsung menuju ke unit si Marcus, yang ternyata Marcusnya sendiri udah nungguin dia. Sekilas dia ada melihat di lengan Marcus kayak semacam dililit perban. Namun fokusnya langsung beralih saat Marcus menyapanya. Sambil Marcus menjelaskan ke Brad kalau dia habis ada insiden sama mantan pacarnya yang psycho beberapa hari yang lalu. Karena mereka ada kayak ribut-ribut gitu saat mantannya menusuk dia pakai pisau, dia mencoba menahannya dengan tangan dan lengannya. Makanya kenapa tangannya dililit perban. Lalu dia juga minta maaf untuk yang kedua kalinya kalau apartemen dia lagi agak bau karena dia lagi masak sup babi. Dan memang si Brad udah cium bau ini dari saat dia tuh deket-deket apartemen si Marcus. Tapi baunya makin nyengat saat dia tuh nyampe di depan unitnya si Marcus. Baunya tuh kayak bau daging yang mulai membusuk gitu. Samar-samar dia juga ada mencium bau bleach juga, kayak bau pemutih baju gitu. Saking nyengat baunya, si Brad bercanda ke si Marcus kalau ini tuh baunya kayak sup anjing daripada sup babi. Kebetulan untuk benerin masalah konslet listrik ini, si Brad perlu akses ke panel listrik rumah atau disebutnya switchboard di sini. Dan karena ini sebuah unit apartemen, switchboard utama itu biasanya letaknya di ruangan yang lain. Di sini disebutnya tuh kayak electrical room. Dan untuk mereka bisa akses electrical room ini, perlu yang namanya memanggil manajer apartemen ini. Gak lama, manajer dan suaminya muncul dan ngasih Brad akses ke electrical room tersebut. Setelah Brad beres, mereka bertiga kembali ke unitnya si Marcus. Saat mereka di depan pintu apartemennya si Marcus tuh memperbolehkan si Brad masuk, namun mencegah manajer dan suaminya di depan pintu dengan alasan lo harus kasih gue 7 hari notice untuk cek apartemen gue. Yang dimana memang aturan di sini tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya unit di apartemen atau punya rumah yang statusnya lagi disewakan ke penyewa, udah aturannya di sini kalau kalian diharuskan untuk kasih 7 hari notice ke penyewa sebelum kalian datang ke rumah itu, meskipun rumah itu milik kamu. Karena di sini tuh alasannya masalahnya privacy. Tapi dibantah langsung sama manajernya dengan alasan kalau ini tuh masalah urgency. Kalau misalnya nggak dilihat akar masalahnya apa, takutnya tuh ngerembet ke unit-unit yang lain. Memang alasan itu solid sih. Dan si Marcus juga nggak bisa menolak dengan alasan itu. Jadi dia mau nggak mau harus memperbolehkan manajer dan suaminya masuk. Brad yang posisinya sudah di dapur, manajer dan suaminya ngikut dia ke sana. Kebetulan dapurnya itu gabung sama ruang tamu. Dimana ruang tamunya Marcus itu simple tapi rapih. Dan ada sofa 3 seater minimalis yang beralas karpet. Dan manajernya langsung notice ada hal ganjil di ruangan itu. Dia notice ada beberapa lubang di dinding tembok di ruangan itu. Dan dia juga notice kalau ada bercak-bercak darah di karpet dekat ruang tamu. Firasat dia langsung gak enak kan. Manajernya otomatis foto bercak darah itu sama beberapa damage yang ada di ruangan itu diem-diem. Dan saat mereka udah di luar apartemen, manajernya langsung nelpon polisi dan request untuk mengecek lebih lanjut isi apartemennya si Marcus. Karena kelihatannya ini kayak sus gitu kan. Karena mereka ngerasa kayaknya ada yang ditutupin sama si Marcus ini. 10 menit kemudian 2 polisi datang dong. Cepet ya polisi Australia. Setelah 2 polisi ini menjelaskan mengenai komplain bau busuk di apartemen dan sedang melakukan pengecekan, Marcus tetap terlihat tenang dan mempersilahkan mereka masuk. Dan saat 2 polisi ini mulai mengecek si apartemen, si Marcus minta izin gitu untuk balik ke kamarnya untuk ngamanin anjingnya biar nggak mengganggu pengecekan polisi. Setelah beberapa menit, mereka sadar kalau Marcus kok nggak balik-balik. Langsung mereka menyebar
ke semua ruangan, mencoba untuk mengecek si Markus, dan salah satu polisi melihat ada banyak berdarah di jendela kamar utama, di mana Markus terlihat masuk ke kamar ini saat tadi dia minta izin. Dan melihat dari posisi jendela yang terbuka, dan mereka nggak menemukan Markus dimanapun di unit apartemennya, mereka menduga kalau Markus tuh kabur keluar dari jendela. Langsung dong polisi membawa anjing untuk melacak jejaknya si Markus yang membawa mereka ke tong sampah di belakang unit apartemen. Kedua polisi tersebut dengan sigapnya mengeluarkan 2 pistol di tangan dan salah satu dari mereka pelan-pelan membuka tong sampah tersebut dari samping. Setelah dibuka, cuma kedengeran hening. Pelan-pelan mereka mendekat ke tong sampah tersebut dan ditemukan Markus dengan kondisi lehernya tersayat. Bisa terlihat kalau Markus mencoba untuk bunuh diri. Mereka langsung telepon ambulans, mengamankan TKP. Saat ambulans datang dan ambil alih TKP, mereka langsung kembali ke unit apartemen Markus untuk mencari tahu alasan kenapa Markus bunuh diri. Polisi lain datang membantu mereka untuk dokumentasi unit si Markus. Kagetnya mereka saat kembali ke apartemen dan melihat apa yang ada di dalam panci itu ternyata bukan sup babi, melainkan sepasang kaki manusia. Personil yang lain juga menemukan beberapa plastik kresek hitam yang isinya beberapa bagian tubuh manusia yang disembunyikan di dalam mesin cucinya Markus. Dan mereka juga menemukan tas wanita di dalam kamar utamanya Markus yang saat dilihat lebih lanjut adalah paspor milik seseorang bernama Febri Adriansyah. Ya, kedengeran lah ya dari namanya kalau dia orang Indonesia. Kebetulan dia lahir di tanggal 13 Februari 1987 di daerah Bandar Lampung. Dari kecil Febri terlihat seperti wanita yang terlahir di gender yang berseberangan. Dan saat Febri lulus SMA, dia izin ke ibunya untuk pindah ke Bali untuk tinggal dan kerja di sana. Beberapa tahun kerja dan tinggal di Bali, Febri suatu hari izin sama ibunya yang bernama Nining untuk melakukan operasi makeover total, ganti gender di Thailand pada tahun 2019, yang dimana ibunya mengizinkan dia. Setelah operasi tersebut, Febri mengubah namanya menjadi Mayang Prasetyo. Kayaknya mamanya ngasih izin dia untuk ganti gender karena memang ibunya itu single mom dari si Febri kecil. Sejak dia pindah ke Bali itu dia termasuk tulang punggung keluarga dan sering banget yang namanya ngirim duit, ngebantu mamanya yang single mom dan ngebantu nyekolahin 2 adiknya juga, yaitu Gaby dan Jenny. Saat ditanya sama keluarganya kalau Mayang itu kerjanya apa, dia bilangnya sih dia kerja di toko hewan peliharaan. Mereka nggak tahu kalau kenyataannya sebenarnya si Mayang tuh pernah bekerja di sebuah klub malam di Melbourne, Australia sebagai PSK transseksual yang bernama Pleasure Dome dan pemiliknya bernama Ivan Genail. Ivan bilang kalau dia sebenarnya mengenal baik Markus dan Mayang karena di klub si Ivan ini dimana Markus dan Mayang pertama kalinya bertemu. Jadi Mayang udah kerja di klubnya dia selama 3 tahun sebelum si Markus di-hire sama Ivan di tahun 2010. Sebenarnya Markus itu laki tulen banget, tapi memang di-hire sama si Ivan karena klub malamnya dia itu menyediakan jasa untuk semua kalangan. Markus sendiri sebenarnya ada kerjaan yang lain. Jadi kalau malam dia kerja jadi gigolo, siangnya dia kerja jadi koki. Dan di tahun 2012, Mayang dan Markus sama-sama keluar dari klub malam punyanya si Ivan ini. Saat itu Ivan juga bilang kalau dia tuh nggak sadar kalau Markus sama Mayang tuh pacaran saat itu. Mereka taunya mereka ya deket sama satu sama lain, tapi dia nggak tahu kalau Markus dan Mayang tuh pacaran. Pendapat Ivan tentang si Mayang tuh sosok orang yang sangat gentle dan sangat-sangat populer di klub malamnya dia. Saking populernya, Mayang tuh bisa nge-charge 5 juta per jam untuk jasanya dia. Gila ya, bayangin ngasih 5 juta per jam, wow. Kalau sehari kerja 10 jam, wow, 50 juta. That's crazy money. Gila, aku kerja berapa jam ya dapetin 50 juta? Wah, yang pasti nggak sehari sih. Terbalik dengan Markus, ya pernah dapat komplain dari kalau si Markus tuh pernah bawa senjata ke tempat kerja. Dan itu bikin takut semua karyawan di hari itu. Beberapa PSK transseksual lainnya juga beberapa kali komplain kalau mereka dapat pengalaman kasar dan
rasis dari si Markus, dan salah satunya sebenarnya termasuk si Mayang. Dan puncaknya tuh sampai semua manajer itu juga komplain ke si Ivan, which is ownernya, kalau Markus itu agresif, tipe yang kalau senggol dikit gue bacok. Si Markus juga ketahuan sering ngobat putau ternyata. Dan setelah Markus keluar, nggak lama Mayang juga keluar. Dan keduanya memutuskan untuk menjual jasa mereka lewat jalur private dengan membangun website mereka sendiri. Bisa dibilang mereka merintis usaha mereka sendiri kan. Mayang apply kerjaan juga, dan salah satunya tuh dia dapat kerjaan jadi kabaret dancer di kapal pesiar. Jadi bayaran kabaret dancer di kapal pesiar biasanya di harga 20 juta sampai 40 juta sebulan. Dan itu belum tip ya. Plus biaya makan sama kamar di kapal pesiar tuh pasti dapat. Dan karena keduanya saat itu masih 25 tahun, kan jatuhnya kayak masih muda gitu ya. Dan mereka mikir kayak, ih enak juga ya. Apalagi kapal pesiar ini rutenya ke Asia dan ke Eropa, yang biasanya tuh rutenya bisa berbulan-bulan atau kadang tuh setahun. Dan karena Mayang keterima, si Markus juga pengen ikut kan, dan akhirnya dia mencoba untuk apply kerjaan sebagai chef di kapal pesiar ini, dan untungnya dia juga keterima. Mulailah mereka berdua kerja di kapal pesiar kan di tahun 2012, dan kayak tadi aku bilang rutenya kan keliling Asia dan Eropa. Saat mereka akan melewati Denmark, mereka memutuskan untuk berhenti kerja dari kapal pesiar untuk bisa menikah di Denmark di bulan Agustus 2013. Karena di saat itu kayaknya Australia masih belum bisa nikah sesama jenis. Maksudnya nggak disahkan gitu loh. Jadi mungkin itu kenapa mereka menikahnya di Denmark. Habis dari Denmark, Mayang membawa Markus pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan mamanya, yaitu Nining, dan stay di sana sebelum mereka memutuskan untuk pindah ke Bali karena Mayang mau beli rumah di Bali, yang dimana mereka menetap di sana sampai setahun kemudian, yaitu bulan Agustus 2014. Karena sebulan kemudian Markus dan Mayang memutuskan untuk pindah ke Brisbane, karena untuk Mayang bisa apply PR, Mayang harus kembali ke Australia dulu. Yang akhirnya di bulan September 2014 mereka menemukan apartemen cantik banget yang deket sama pantai. Itu apartemen Double One Tree. Setibanya mereka di Brisbane, lagi-lagi mereka mencoba menjual jasa mereka lewat jalur private. Jadi Mayang dan Markus tuh menggunakan apartemen mereka sebagai tempat untuk melayani klien-kliennya mereka juga. Di awal bulan Oktober 2014, tetangga di sekitar unitnya mereka mendengar kalau Markus dan Mayang 2 harian gitu ribut-ribut tengah malam. Entah karena apa. Mereka nggak tahu. Mereka dengernya tuh cuma kayak kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya Mayang. Like, fudge you, or you're stupid, and stuff like that. Saat ditelusuri, ternyata ribut-ribut karena mereka menerima klien di jam yang sama. Namun karena kliennya Markus nyampe duluan, gak lama Markus dapat telepon dari si Mayang kalau dia lagi on the way pulang bawa klien. Sambil nadanya agak marah ke si Markus, karena berarti salah satu dari mereka harus ada yang ngalah dong. Jadi dari yang awalnya ribut tentang klien, ributnya tuh makin parah. Ya namanya juga ribut ya kan, emosi keluar dan lain-lain. Sampai akhirnya tuh si Mayang mengancam Markus untuk membongkar jati dirinya si Markus sebagai gigolo berkedok koki ke keluarganya si Markus. Karena ternyata si Markus ngancem dia bakal ngebatalin PR-nya si Mayang saat mereka ribut. Which is, gue gak nyalahin si Mayang ya. Karena aku sendiri juga pernah apply PR, dan aku tahu kalau baru proses gitu ya, itu bisa banget yang namanya kalau misalnya aku udah ribut sama suami aku, itu bisa yang namanya dia mencoba untuk cancel dengan bilang kalau gue sama dia udah nggak bersama lagi. Jadi aku mikirnya kayak no wonder si Mayang juga ngancam balik untuk yang namanya ngebongkar jati dirinya si Markus. Setelah ditelusurin lebih lanjut, kalau hubungan Mayang dan Markus itu sebenarnya bukan hubungan genuine pacaran atau menikah, karena sebenarnya ternyata hubungan mereka itu transaksional. Si Markus berjanji akan membantu Mayang mendapatkan PR di Australia dengan berpura-pura menjalin hubungan dengan Mayang dan menikah. Dan Mayang membantu Markus untuk melunasi hutang kreditnya si Markus yang ratusan juta. Karena memang penghasilannya Mayang itu jauh lebih gede dari si Markus. Menurut pengakuan dari teman PSK yang mengenal dua pasangan ini, juga menyatakan kalau Markus itu sifatnya abusive dan kasar ke si Mayang. Dan tahu kalau status Mayang tinggal di Australia
Australia itu bergantung banget sama si Marcus. Selain itu dia juga ngerasa kalau Marcus tuh nggak hanya menggunakan Maya untuk melunasi hutang kreditnya dia, tapi juga menggunakan Maya untuk membiayai hidupnya mereka berdua. Karena Marcus memang terlihat ya dia struggle untuk yang namanya mempertahankan kerjaan. Karena satu ada masalah mental kan, sama sifatnya juga jelek, dan dia sendiri juga gunain narkoba. Dan Marcus tuh dikenal pride-nya tinggi. Jadi mungkin itu sebabnya si Marcus tuh kayak kehilangan nalar saat si Mayang tuh mengancam untuk ngebeberin jati gigolonya dia ke keluarganya. Karena memang keluarganya si Marcus juga nggak tahu sama sekali. Mereka taunya kalau Marcus tuh koki dan kerja di kapal pesiar. Saking secretnya, bahkan keluarganya si Marcus juga nggak tahu siapa itu Mayang, dan mereka juga nggak tahu kalau si Marcus tuh udah menikah setahun sama si Mayang. Yang membawa kita kembali ke tanggal 4 Oktober 2014. Ternyata menurut hasil forensik, Mayang dinyatakan meninggal sehari sebelumnya. Terlihat beberapa luka tusukan yang menjadi penyebab kematian utamanya Mayang, dan memotong-motong dan dimasak di panci. Saat dia masak sup tersebut, airnya meluap-meluap karena mungkin pancinya kurang gede kali ya, dan itu yang menyebabkan konslet listrik yang sampai harus si Brett tuh dateng buat benerin konslet listriknya. Jujur cerita kali ini menurut aku udah termasuk KDRT, karena meski mereka menikahnya transaksional, ini salah satu cerita yang aku maksud, yang dimana aku sharing gak enaknya tinggal di Aussie karena aku udah 7 tahun merantau di sini. Ada salah satu poinnya dimana untuk kalian tuh hati-hati saat kalian di sini dan cari pasangan di sini, karena salah satu langkah aja perjuangan merantau bertahun-tahun kita tuh bisa hancur sama orang yang salah, dan hasilnya tuh bisa sangat-sangat fatal. Makasih banyak udah nonton video kali ini. Akan wait to see you on the next video. Stay safe, bye.